tercapai apa? Seperti halnya kalau kita punya tujuan, kita pakai motor, pakai mobil. Yang kita lihat ketika mau belok, yang kita lihat kan ke depan, belokannya bukan setirnya, bukan stangnya. Belok ke kanan, ningali stangnya ke kanan, tapi jalan jadi ditinggali. Jadi tujuan itu sangat penting. Untuk apa? Rekan-rekan semuanya, pikiran, jasa, dan segala sesuatunya yang ada dalam diri kita itu fokus pada tujuan itu. Nah, maka kalau kita punya tujuan, rekan-rekan semuanya akan sampai, akan terarah pada tujuan itu. Nah, ketika proses ini kan pasti kadang-kadang kita lagi semangat, disebutnya itu kita ada dalam fasenya itu ajeg. Ajeg itu teguh, punya tujuan. Ya. Kadang-kadang kita dalam posisi ini, rekan-rekan, yang harus kita siapkan apa? Ada fasenya. Kita akan menemukan fasenya itu apa? Kuncup. Kuncup itu apa? Tantangan. Punya tujuan. Kita mau ke PJL, tantangannya apa? Hujan, saya motornya. Kita pengen finansial kayak tadi. PJL cenanya. Korea. Ya, padahal nggak ada istilahnya, nggak ada PJL, yang ada duit. Benar tuh. Saya pastikan dulu rekan-rekan di fase tantangan itu supaya rekan-rekan semuanya mau berkembang dan tumbuh terus. Fase selanjutnya itu kita harus muka. Muka itu apa? Mau belajar. Mau belajar, mau menerima atau mau berproses. Mau berproses. Kayak contoh, kita punya tujuan, pengen punya penghasilan, pengen punya finansial. Tantangannya apa? PJL, Korea, dan lain sebagainya, malas promosi, ya. Nah, berarti fasenya rekan-rekan semuanya harus muka. Mau belajar, ternyata gimana nih supaya finansial kita terwujud. Apakah tiba-tiba tujuan itu terjadi? Ada tantangannya, ada prosesnya yang harus kita lalui. Nah, yang lebih maksimalnya itu adalah kita mau berproses, merubah cara pandang, mau belajar. Jadi ternyata hasil kamu ajak itu tergantung dari proses ketika kita buka. Salah satunya datang di koordinasi itu adalah bagian dari proses kita membuka diri untuk mendapatkan sesuatu. Kalau yang namanya PJL itu ada atau tidak adanya itu masalahnya bukan pada objeknya, tapi pada kitanya. Ya, rekan-rekan di sini coba saya tanya. Rekan-rekan di sini senang nggak kalau di terapi di pencetan? Iya, PJL. Jangan dulu keluar. Kan senang di terapi, di pencetan, di poin anatomi, senang, kita aja senang. Jadi nggak ada istilah, kalau misalkan nggak ada PJL di sini dihitung ada berapa kepala. Setelah diketahui masalah, sebelum ke nutrisi herbal, herbal itu bagian dari obat juga. Ada yang namanya itu penanganan dulu, aplikasi sesuai dengan keluhannya. Nah, ini baru rumusan SOP terapi GMRJ. Mengetahui dulu masalahnya. Jangan datang jujuk gue, Kang Puban, rancet dia. Pas kita PJL kita ketiduran, bingung dek pulang nggak udangkeun bingung ya. Tentu nama Pak, engke mah lo pulang bingung. Selanjutnya datang lagi bilih katiduran, cenah ieu artosna di dieu. Kabayang tuh rekan-rekan semuanya kalau pola kita seperti itu.
Apa bedanya rekan-rekan dengan Ma'iroh jeung Ma'ijah gitu. Jeung Ma'udin, naon bedana? Ya. Hanya sakitu we 25, 50, 25, 50. 50 teh alhamdulillah berkah da ieu mah. Duit nang capek teh ani kakesangan, dikesangkeun. Gocap gitu. Jadi rekan-rekan semuanya, sekali lagi di bidang jasa itu bedanya apa? Pelayanan. Ada nominal, ada kualitas, ada harga. Saya sendiri berani bayar kalau ada terapis GM yang terapinya enak, pokoknya mah dek setengah jam, dek sajam, wani bayar 150. Berani. Ya, cuman masalahnya kebanyakan terapis kita ketika kita mau belajar sudah dipenuhi dengan nominal, dengan uang, padahal kita bergerak di bidang pelayanan jasa. Kita sendiri ngemodal nggak? Coba nih, bentar, terkait tadi dokter nih. Dokter, dia mau mengetahui masalah, terus mau kasih resep, belajarnya berapa lama? Biayanya berapa? Mahal dan lama. Lah kita baru berapa bulan sekolah nage acan, terus tiba-tiba nangani. Kami abdi mah pamit 150 mah alim dongkap. Mari ngamodal ge henteu. Ya, ngamodal tisu we jeung bensin. Jeung minyak. Jadi rekan-rekan semuanya kalau kita bicara pelayanan, ada pelayanan, ada kepuasan, ada harga. Masalahnya kita untuk dapat pelayanan harus punya pengalaman. Pengalaman, coba rekan-rekan, pengalamannya sudah menangani berapa PJL? PJL yang ditangani apakah keluhannya sembuh atau tidak? Kalau kita dibilang seorang terapis profesional sudah punya testimoni berapa penyakit yang sudah kita tangani dan sembuh. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk dapat pengalaman itu kita harus belajar, harus praktek. Coba masalah prakteknya sekarang. Kalau terapinya enak, dijamin PJL itu akan kembali lagi. Akan berlangganan di kita. Datang lagi, ya. Setelah itu apa? Nu asalna cap nuhun naik deui jadi ngasih rokok, naik deui jadi ngasih naonnya. Mulai di 25, 50, terus makin meningkat jadi 100, naik deui gitu. Jadi harga itu ditentukan oleh apa? Oleh harga pasar. Masalahnya kita pengen punya pengalaman dari praktek, tapi kitanya sudah hitungan ieu mayar teu. Nah, sehingga rekan-rekan di fase belajarnya itu sudah kurang teh meunang naon. Padahal nggak ada istilah nggak ada PJL, setuju nggak? Setuju. So, kayaknya menurut PJL tarusan di dia. Kalau di terapi jam sabaraha di mana? Nah, pasti aya wae tiap hari. Jadi potensinya bagi kita itu setiap kepala itu adalah PJL. Ya, ada kepala orang wah ya PJL, ada kepala itu PJL. Mun cicing di lembur, jelema bisa kena ucing PJL gini lah ya. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam fase belajar, dalam fase proses ini, intinya apa? Kita harus mengetahui, harus buka pengalaman karena kita punya tujuan ajeg. Pasti tantangannya hoream, males, banyak alasan. Lihat. Kadang-kadang kita mau naikkan muka aya kudu lah. Tapi ketika rekan-rekan semuanya berhasil ajeg kuncup muka, maka hasilnya rekan-rekan akan apa? Akan nambah. Nambah segala hal. Nambah dari ilmunya, dari pengalamannya, dari hasilnya. Jadi tidak ada di antara kita ketika berproses kalau tidak melalui fase ini dalam perkembangan kita berhenti kurma ajeg tapi kan ukur kuncup berhenti nanti aya tantangan PJL na teu aya atau sah. Ya.
Kita mau dapat penghasilan, tapi hese di lapangan teh misalkan usum nanti usum hujan, tidur deui, mau jadi kamuka. Karena syaratnya kita harus membuka diri kita, harus mau belajar, harus mau berproses, baru kita masuk ke fasenya itu nambah. Apakah sudah nambah ini ada bakal kembali lagi ke fase aja, ke fase tujuan awal? Bakal rekan-rekan, karena ini adalah dinamikanya hari ini kita ada dalam dinamika yang mana? Tantangan kah? Atau kita sedang mau belajar kah? Sedang menikmati? Kan tantangan itu banyak di sini. Ketika kita punya tujuan, saya punya tujuan, pokoknya semua yang jadi yang anu manfaat, ngabahagiakeun keluarga. Tantangannya naon? Sebetulnya tantangan itu bukan yang datang dari luar, tapi yang ada dalam tubuh kita. Teu kolot mah, teu budak mah. Mun kolot biasana aya kolot, aya pembina, aya gurunya. Lamun teu ti budak atau ti jaringan, lamun teu ti mana deui? Ti pasangan. Ketika kita mau muka, kita harus lalui dulu fase proses ini. Pemajikan telefona lamun teu balik mau duit 200.000 rek ditulakan. Itu bagian dari proses rekan-rekan semua, ya. Nah, jadi di dalam fase kita semuanya rekan-rekan ini salah satunya yang harus dilalui, ya. Yang harus dilalui sehingga rekan-rekan semuanya dinamika kita mau tumbuh dan mau berkembang kepada tujuan kita itu terus dievaluasi. Kalau yang namanya terapis JN, penghasilannya belum 6 juta, minimal belum 6 juta, belum disebut jadi terapis JN. Artinya apa? Dia masih belajar di tinu kulitna. Can nepikeun ka jerona. Fasenya, polanya belum terbentuk. Ya, ada di sini yang penghasilannya sudah 6 juta ke atas. Nanti saya lihat ya satu-satu. Jadi pasti mau ke hati tuh Anda, 6 juta ke bawah mah tuh cekapkan naon. Ya, apakah bisa kita dengan konteks kita lebih dari 6 juta? Bisa rekan-rekan semua. Ya, kalau tidak bisa, ada buktinya, Apa buktinya banyak, berseri yang lainnya. Ketika saya berproses sama juga. Dalam proses dinamika kembali lagi kuncup, edek muka, balik deui kana kuncup. Tapi kita terus berjalan melangkah. Tidak berhenti, tidak menyerah terlalu cepat. Oh, ini mah proses balik deui, proses balik. Tapi tetap kita punya tujuan. Ketika kita punya tujuan, yakin rekan-rekan semuanya, jangankan pengen penghasilan finansial, pengen misalkan kita jadi kebanggaan keluarga, rekan-rekan akan sangat cepat merasakan itu. Minimalnya apa? Ketika keluarga kita sakit, orang tua kita sakit, pasangan kita sakit, kita yang kita yang bertanggung jawab lah gitu. Itu kasasaha. Jadi kebanggaan nggak? Jadi kebanggaan, jadi nilai. Kita dengan keilmuan bisa itu saja, itu rekan-rekan pokoknya sangat luar biasa. Bisa kayak gitu? Bisa. Coba masalahnya sok mulai dulu bangun kepercayaan keluarga aja dulu. Nah, keluarga abdi mah yang can percaya lamun eueuh hasil atau minimalnya kita sisihkan. Punya orang tua, sisihkan untuk kebutuhan orang tua, misalkan untuk listrik, wah gitunya. Kage meuli gas gitu, Pak. Ya, karena urusan ulang tarima, nanti rekan-rekan semuanya kita dalam proses kita mau maju, mau berkembang itu kita harus sadar. Ya, harus sadar. Satu, kita itu harus sadar dengan harus punya yang namanya itu jirim. Jirim itu siapa? Jirim itu salah satunya adalah orang yang membesarkan kita, yang membesarkan. Ada orang tua, ada guru. Siapa yang membesarkan kita? Ya,
Nah, ketika kita mengikuti, kita menyadari, oh ini ada orang yang membesarkan kita, termasuk orang tua, Pak, Bu. Meskipun kita sudah lanjut usia, tapi masih punya orang tua. Apakah kita tidak mesti balas jasa? Apa balas jasa kita hanya dengan waktu atau dengan telepon saja? Kan tidak. Ya, minimalnya atau kita membantu, karena membesarkan kita itu tidak hanya dengan waktu dan tenaganya, Bu, dengan artosnya, dengan biayanya. Yang minimal, ayah ingat, Pak. Ya, naon anu jadi pitunjukna, naon anu jadi arahana, bukti guru, bukti kolor. Ya, itu orang tua. Kita harus apa? Ada efek kepada diri kita itu harus apa? Diri kita, jisim kita itu harus apa? Taat. Taat, mengikuti. Ya. Jisim kita berarti pribadi kita itu harus punya namanya, oh disiplin, da cek kolot ge kieu. Ya. Da cek guru ge kieu. Nah, ini tantangan bagi orang yang akan besar. Syarat atau ciri orang yang akan besar. Akan besar atau akan sukses. Jirim, kita punya guru dan punya orang tua yang membesarkan kita. Yang keduanya, jisim diri kita taat, ya, disiplin terhadap apa prosesnya. Kalau misalkan saya pengen punya PJL, gimana caranya? Kata opah tuh harus gerak dulu tilu 100. Kumaha carana tilu 100? Rekan-rekan semuanya, saya ingin tanya rekan-rekan di sini semuanya dalam sehari bergerak dengan konteks yang berapa jam? Coba. Berapa jam? Ada yang 8 jam sehari seperti hanya kerja di tempat orang? Tidak. Orang kerja di tempat orang 8 jam sehari, bisa hasilnya itu UMR atau lebih. Berapa misalkan? 3-4 juta. Kita bekerja di perusahaan orang lain atau di instansi lain yang bukan milik kita. Coba rekan-rekan, kita mau berproses, mau belajar, buka. Saya mau coba di GM itu kalau misalkan gerak sehari 8 jam, ada jam kerja, kira-kira hasilnya bisa berapa? Menurut rekan-rekan semuanya, ya makin dan kinten bakalan lebih agung atau lebih salit. Nah, masalahnya kita mau nggak berkorban, bukanlah mau berproses tidak. Sehari, coba rekan-rekan semuanya mulai besok nih. Lamun itu dilakukan mau kali deui opah. Mulai besok rekan-rekan sisihkan waktu. Ada waktu yang harus kita korbankan. Upami teu gaduh waktu minimal modal. Hoyong teu modal. Biasa teu modal. Bingung teu gaduh modalna cenah. Teu kedah modal artos mah atuh modal waktu. Sehari rekan-rekan sisihkan minimal 8 jam. Ini omongan jisim nih. Supaya jadi kedisiplinan. Tinu jirim jadi jisim. Karena apa? Kita kan punya yang namanya itu impian. Disebut juga dengan jauhan. Punya tujuan. Pun simpan. Gaduh hutang. Simpan ulah ada hutang tapi dibayar. Gaduh impian terkena dia hutang. Kurang mah terus segera. Jadi itu pabaliut, Pak. Itu pabaliut mana pangabutuh jeung mana orang kudu kumaha teh. Fokus kepada apa yang jadi kita harus muka sehingga jadi jawaban. Itu muncul. Hasilnya bakal nambah. Nah, ketika kita rekan-rekan semuanya punya jauhan, punya impian, punya tujuan. Yang namanya tujuan itu rekan-rekan semuanya kayak misalkan pengen jadi kebanggaan keluarga, itu tujuan. Kumaha carana? Kayak impianna naon? Pokokna mah ngabiayaan namina keluarga pokokna mah kebutuhan anak istri terpenuhi. Ulah nepi ka kurang. Sabaraha sasasi 5 juta, 6 juta, 10 juta cumponan.
Ibu-ibu di sini pengen penghasilan 10 juta, ajak suaminya masuk gym. Ya. Nah, rekan-rekan yang suami-suami yang laki-laki udah masuk GM minimal 10 juta nafkah teh. Ya. Mungkin bakal dijamin dan bakal pasti bisa. Ya. Karena apa? Kan saya kan pengen mobil, pengen rumah. Ya mobil-mobil, imah-imah, nafkah-nafkah. Bisa jadi GM. Kita keluar mau nggak kita pesekan hiji-hiji ya, dipesek hiji-hiji minimal rekan-rekan syaratnya. Nah instruksinya di nunggaran jadi guru mah rekan-rekan mau nggak menyisihkan waktu bergerak sehari berapa jam misalnya 8 jam. Kalau untuk orang kerja 8 jam hasilnya berapa? Bandingkan aja dulu 8 jam rekan-rekan kerja di GM. Ya, kalau mau hasil lebih ada lembur misalkan 2 jam, 10 jam gitu. Yakin nanti bukan masalah tong nyarioskeun ke aya PJL. Ya, intinya ulah hitung-hitungan heula. Berikan pelayanan terbaik, gali masalahnya, gali akar masalahnya, sembuhkan. Ketika rekan-rekan bisa seperti itu, orang akan kembali lagi ke kita. Minimalnya dia tidak punya uang, dia akan merekomendasikan abi yuk kamari nu urusan nu kieu jari nu kaku teh pinjar apa namanya? Pinjar pinjar yang tidak bisa gerak. Teu bisa gitu, urang di terapi cager jadi bisa normal deui. Wah, babejana ka sasaha. Karek bisa gitu. Teu bisa ngangkat ka dieu. Abi di terapi cenah ku misalkeun ku saha? Ku Ridwan, ku Teh Cicil. Orang anu cenah asa teu tiasa kieu, anu tiasa ku jadi kieu cenah. Wah, saya cenah mana nyuhunkeun kontakna, nyebar. Pasti akan nyebar. Ini bahkan masalahnya kita belum ada testimoni, cabak cager nage can bisa nya. Ayeuna saya ngitungna menang duit sabaraha. Ngomong hayang hasil gede, minimal atuh daek heula. Kita mau dulu keluar, mau dulu mempraktekkan. Jujur we, orang di keluar data PJ moal aya dijamin. Ya, lamun cicing we. Rekan-rekan sisihkan nih. Karena kita punya jauhan, punya impian. Sehari sisihkan waktu minimal 8 jam. Buat apa 8 jam? Pakai kaos kaki, pakai sepatu, celana saya, ngangge seragam, bawa peralatan, aya KTA, setelan pokoknya necis ya bu, pak, pas necis we, nepikeun ka anu di bumi ge curiga, kamana cenah, bade dah mah doakeun ya, salin biasa keluar, cuman waktunya kita yang menentukan mau mulainya jam berapa, cuman minimal 8 jam. Bapak di sini ibu yang kerja bisa nggak menyisihkan waktu 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam lagi misalkan kita bergerak di GM. Kan bisa ya. Kalau kita tidak gerak di GM apa sisa 8 jam biasanya sehari-hari. Karena hana muni hana mangke tan hana muni tan hana mangke. Jadi ayeuna urang teh akibat salah satuna aya perilaku nu urang pigawe sadacana. Jeung kumaha engke teh besok itu tergantung dari hari ini. Minggu depan kita akan seperti apa tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Rekan-rekan di sini minggu depan pengen punya hasil 2 juta 1 minggu, 3 juta 1 minggu, tergantung dari setiap harinya. Setiap harinya kita apa yang dilakukan, apa yang kita capai. Minimal 8 jam. Rekan-rekan prospek ya. Calon PJL, promosi calon PJL. Minimal 3 promosi gratisan. Tapi dijadian jadwal. Sok Bapak pangabade terapi ke dijadwalkeun dinten di anu. Saya kontak abdi prospek atau promosi calon PJL. 3. Yang keduanya
Dalam 8 jam itu tangani PJL minimal 3. Beda promosi bahasa lewat buat jadwal di kemudian hari. Kalau menangani mah dia menangani 3 PJL sehari. Jangan dulu hitungan masalah ada uangnya atau tidak. Karena uang ada atau tidak itu tergantung seseorang itu dia bisa mengupas gak akar masalahnya apa. Ada keluhannya bisa sembuh. Ya, mau mungkin cap nuhun, minimal gocap-gocap wae ngamasihan. Nah, yang jadi masalahnya rekan-rekan semuanya, kita nggak ada PJL besok nggak ada PJL itu karena apa? Kita tidak melakukan promosi. Tidak melakukan promosi, bebas rekan-rekan teknik promosinya mau kayak gimana pun. Yang penting rekan-rekan semuanya ada jadwal calon PJL untuk minggu, untuk besok didata semua gitu. Ya, kan masih ada sisa tuh sehari kita nangani PJL 3 orang. Kalau tidak ada datang ke Cileunyi saya jadi PJL-nya atau di dia Geopang jadi PJL-nya. Kita biasakan dulu. Ya, membiasakan waktu, membiasakan ritme kerja kita itu sehari menangani PJL, memprospek calon PJL promosi di orang. Siap gak Bapak Ibu semuanya? Siap. Mudah, ya mudah. Masih ada waktu sisa. Ya 3 jaman, ya setengah jaman, paling 5 jaman. Sisanya rekan-rekan kita mau hasilnya lebih, caranya gimana? Berusaha. Dalam sehari itu rekan-rekan semuanya, karena ada nutrisi di sini, bisa jadi konsultan, bisa di closing ke PJL ketiga orang ini. Kita punya target closing 3 produk. Ya, 3 produk, mau ke 1 orang, mau ke 2 orang, mau ke 1 orang 3. Pokoknya targetnya dalam sehari. Ya, dalam sehari itu 3 produk, 3 PJL, 3 calon PJL. Masih ada waktu sisa 8 jam kok kerja. Ya, 8 jam kerja pasti masih ada waktu sisa. Pulang saacan tapi kami tujuan. Setelah itu apa? Saya pengen ketika ada PJL itu mun pabelit di jadwal aya nu ngabadalan. Saha nu ngabadalan lebih baik saya sarankan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya itu punya jaringan. Jadi punya tandem. Ke lapangan ada jaringan. Ketika kita bentrok, kasih ke jaringan PJL tersebut. Jadi minimal kata Buya itu rekan-rekan semuanya, kalau kita mau ajak dalam tujuan awal, minimal kita punya 4 orang sahabat rekan yang ada di bawah rekan-rekan semuanya. 4 aja targetnya. Caranya gimana? Posisikan waktu kita itu berarti apa? Prospek, calon, jaringan, rekan kita, sahabat kita. Sehari Pak sahawe milarina mung ulah anu jago, ulah nu tos beunghar, milarina anu butuh keilmuanna, butuh penghasilanna. So, kalau kita jiwa sosialnya tinggi, banyak PHK pengangguran. Atau apalagi banyak kalau kata Antiama banyak misalkan orang yang baru di PHK atau misalkan ada seorang misalkan yang tidak punya penghasilan, suaminya tidak bisa menafkahi keluarganya, atau pasangan istri perempuan yang tidak punya suami harus menafkahi keluarganya. Kebayang tuh pikiran aku kumaha? Ya, belum harus kerja pakai modal, mau usaha pakai modal. Kenapa tidak rekan-rekan semuanya membina, mendidik, mengarahkan supaya sama halnya punya penghasilan kayak kita. Jadi nilai berkah nggak? Jadi nilai berkah. Karunya kata Teh Norma tuh kasihan cenah si Teteh anu cenah lambe dikandunkeun ku carogena pupus atau napi diceraikeun
tegaruh penghasilan makanya kurang kali nanti aralit nih badai diajak keun bae pendaftaran mah tiasa dicicil nu penting tiasa ngahasilkeun jadi berkah enggak buat jadi berkah memberikan jalan. Siapa yang berikan jalan ya kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan pahalanya sama minimal tuh kalau punya calon jaringan kalau punya calon jaringan kita punya prospek jadi nilai kebaikan kita itu apa minimal tuh penjual kita belum banyak tapi kita bisa share mau jadi saingan Pak ya nggak akan jadi saingan. Kayak misalkan bapak-bapak pembaliut misalkan di lapangan sambil ngojek ngegrab daripada nunggu PJL belum ada sambilan nanti jadi terapi ya yang sambil kerja nggak usah bingung saya harus promosi kemana di tempat kerja dimanapun kapanpun kita aplikasikan apa yang kita pelajari. Setuju nggak? Setuju. 8 jam sok rekan-rekan boleh sok progelan ya 8 jam sehari kita fokus buat program 100 hari ya program 100 hari ke depan program 100 hari ke depan intinya dalam 100 hari ke depan boleh libur nggak? Boleh libur cuma rekan-rekan dalam 100 hari ke depan polanya kita gunakan minimal 8 jam kerja untuk melakukan apa? Kerjanya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri ya 100 hari ke depan rekan-rekan semuanya nih yang ada di sini jadi saksi opa jadi saksi upami tinu 100 hari ke depan kita punya apa yang kita tulis di sini ya tadi ninggal teh aya nu hoyong kulkas nu hoyong kompor upami rekan-rekan semuanya teu kawujud gerakannya sesuai dengan apa yang diarahkan saya siap ganti rugi rugina sabaraha kalau rugi saya rugi saya geus gerak ciga kieu tapi teu nepi keneh nyarios Pak Bu ka abdi sok digentosan ya abdi tos gerak ka dieu tos dalam 100 hari rekan-rekan punya tulisan di sini tidak ada yang ke checklist saya siap bantu rekan-rekan semuanya ya tapi rekan-rekan semuanya siap gak komit kita 100 hari ke depan siap. Kita mau lahir gak ada waktu lagi rekan-rekan semuanya lamun teu ayeuna ira hadi lamun lain urang usaha deui kita udah lama pengen jadi kebanggaan sedangkan fasenya 2025 itu adalah fase yang sangat menentukan untuk masa depan yang akan datang lamun teu ayeuna saya pastikan rekan-rekan semuanya akan ketinggalan ya lamun teu serius di ayeuna kalau rekan-rekan hari ini yang hadir di sini tidak merasa terpanggil tidak merasa jadi nilai kebangkitan, jadi kebanggaan minimal untuk keluarga, kita tidak akan kebagian apa-apa. Akan gitu ya terus hidupannya. Ya. Nah, maka dari itu rekan-rekan semuanya 100 hari ke depan kita deklarasi siap bergerak sehari minimal 8 jam. Siap gak? Siap. Ulah nanyakeun edek kumaha. Pokona mah urang kaluar imah heula. Ya. Ulah poho membuka jaya marwah, edek KPJL teh ulah asal-asalan. Datang ke bejumnya bah mau keluar rumah buka JM marwah dulu. Kita berdoa ya Allah mudah-mudahan hari ini sesuai dengan apa yang jadi jauhar apa yang jadi impian saya. Sehari mau berapa targetnya rekan-rekan silahkan isi ya minimal atau rekan-rekan semuanya ketika ini bisa berhitung-hitung sendiri lah. Siap gak? Siap. Oke mulai besok rekan-rekan semuanya yang ada hadir di sini ya ada di sini tulisannya biasanya saya akan sampaikan ini ke guru besar Bu ini di grupnya Nyakal Bumi ada impian ada harapan nyungkeun pidoana mugia dilancarkeun di lapangan upami aya mamala aya naon didoakeun mugia cing nyalingkeun sadayana nya moal gaduh impian gaduh harapan cing diwujudkeun sadayana amin. Nah rekan-rekan semuanya tapi komit gak ada alasan ya gak ada alasan abdi mah sibuk abdi manon ya jangan banyak drama ya karena perbedaannya orang yang maju sama yang enggak hanya beda tipis
dia apakah jadi pelaku atau jadi penonton. Dia akan bergerak atau membuat alasan. Hanya itu saja rekan-rekan semua. Ya. Kita lihat dari pembuktian berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan, berapa bulan ke depan. Saya yakin rekan-rekan semuanya akan berubah ya, daripada kondisinya.